Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suprastio dengan NIM 86662984. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum kita melakukan praktikum, saya akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme secara kuantitatif. Ini bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau jumlah sel. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses perubahan kualitatif yang terjadi pada organisme. Ini mencakup perubahan dalam struktur, fungsi, dan kemampuan. Perkembangan tidak selalu diukur dengan angka dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Jadi kita akan melaksanakan praktikum yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang merah. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Berikut adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada biji kacang merah, ada 2 gelas plastik, ada air, ada tisu, dan ada gunting. Pertama, kita lipat tisu sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher gelas. Lakukan hal yang sama pada gelas yang kedua. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan 6 biji kacang merah dan kita masukkan ke dalam sela-sela di bagian dalam tisu. Jika sudah, selanjutnya kita potong lebihan tisu yang keluar dari leher gelas. Cara yang sama pada gelas yang kedua. Langkah selanjutnya yaitu kita menyimpan dan sediakan tempat terang tetapi tidak terkena langsung sinar matahari, dan kita amati selama beberapa hari ke depan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari biji kacang merah. Pada hari pertama, kondisi awal biji kacang merah belum terlihat. Kemudian pada hari kedua, biji kacang merah bekal akarnya sudah terlihat. Kemudian pada hari ketiga, biji kacang merah sudah terlihat jenisnya. Kemudian untuk hari keempat, biji kacang merah sudah terakar dan batangnya sudah terlihat. Selanjutnya kita akan praktikum yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang akan kita gunakan adalah hewan lalat buah. Tujuan praktikum ini ada dua. Yang pertama, mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai dengan timangku. Yang kedua, untuk mengetahui lamanya siklus hidup hewan lalat buah. Berikut ini adalah alat dan bahan serta kerja praktikumnya. Baik, langkah berikutnya yaitu kita akan menyiapkan medium perkembangbiakan lalat dengan menghaluskan pisang ambon dan tape ketela pohon dengan perbandingan 6 pisang dan 1 tape. Kemudian kita haluskan hingga tercampur rata dan pastikan alat yang digunakan adalah besi. Jika sudah tercampur merata, langkah selanjutnya adalah memasukkan medium yang sudah jadi ke dalam toples sebanyak 2 sendok makan. Langkah berikutnya kita memasukkan tisu. Kita lakukan hal yang sama kepada kedua toples. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan kertas lainnya.
Selanjutnya, kita masukkan lalat ke dalam toples dan jangan lupa persiapkan produknya. Pada masing-masing toples dapat kita isi 6-7 ekor lalat buah. Kemudian kita tutup bagian atas toples yang sudah diberikan plastik. Jangan lupa kita ambil jarum mentul dan kita buat lubang supaya lalat tersebut tetap hidup. Hal ini bertujuan agar kita mudah dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat. Lakukan hal yang sama untuk toples kedua. Kemudian kita letakkan dua toples ini di tempat yang cukup cahaya dan aman. Pada hari pertama, lalat masih belum bertelur. Pada hari kedua, ada beberapa lalat yang mati dan ada lalat yang sudah bertelur. Pada hari ketiga, ada beberapa lalat yang mati dan ada lalat yang sudah bertelur. Pada hari keempat, terdapat beberapa lalat yang mati dan terlihat telur lalat menetas menjadi larva. Pada hari kelima, lalat sudah mati semua dan ada beberapa larva yang membesar. Pada hari ke-6, lalat masih menjadi keadaan yang sama seperti pada hari kelima. Pada hari ke-7, pupa berubah menjadi lalat dewasa. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu pada biji kacang merah yang ditanam dan diletakkan di tempat terbuka, pertumbuhan dan perkembangannya baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunas kacang merah yang tumbuh semakin tinggi serta adanya daun. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu lalat buah memerlukan waktu selama 7 hari untuk berkembang biak, dimulai dari telur kemudian menjadi larva dan berubah menjadi pupa, dari pupa kemudian menjadi imago atau menjadi lalat dewasa. Demikian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.